Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Jaga kesehatan, jaga ikuti protokol. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan ya. Kita belajar kita pada hari ini adalah fikih kelas 5 tentang infak ya. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada hambanya tentu berbeda-beda. Ada orang yang diberi lebih, ada pula yang kurang. Karena rezeki seseorang hamba sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia juga masih diberi kesempatan untuk berusaha seluas-luasnya. Di rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ini hari ini sekian, si A sekian, si B sekian, biar berhemat kada kau lagi. Tapi syaratnya di bekerja atau berusaha. Nah, pun kada syariat ya. Apa yang datang? Kalau kada cukup ilmunya, lain orang ilmu nang cukup tuh di rumah aja. Nah ngotek tasbih, beribadah, ada kotok-kotok assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji ini zakatnya 20 juta aja. Alhamdulillah. Itu orang ilmunya cukup, orang urut songpol soal gitu misalnya. Ada sekarungan mantar alhamdulillah. Insyaallah sekarung duit ya Pak. Kenapa Sidin menemui Lailatul Qadar, makanya sugih benar. Seterusnya ini rezeki mudah banget. Nah itu ada orang yang diberikan kelebihan ilmunya cukup, jadi di rumah aja orang. Nah ya mungkin kita di rumah coba apa kabar Karin, apa nak Karin? Iya kan tidak apa tuh masjid jar habis semua. Nah kadida isinya galunnya habis kata kau, padahal galun itu murah benar. Mendapat kadida isi sama. Nah itu jangan. Artinya disuruh bekerja, berusaha, begawi bahasa Banjarnya. Kada begawi. Lain orang yang itu sudah tawakalnya tinggi, cukup hari ini sekian sudah. Orang datangan sampai 10 buah mobil berapa? Datangan antri. Coba contoh-contoh orang-orang alim tuh pasti ada yang datang. Ada datang tuh pasti materi duit rezeki. Ada ditanyakan, ada minta macam-macam. Orang bamplok. Nah itu orang alim, ilmunya banyak dan cukup ya untuk kehidupan kita nang ini kada kawak, kada bekerja. Di antaranya mengajar. Apalagi guru-guru honor nih Pak Boy ya. Kasihan ya sedikit aja. Tapi namun alhamdulillah barakah. Ya kalau ada kelebihan yang orang-orang tuanya yang ada zakatnya, zakat malnya silahkan jadi atar. Nah, jadilah boleh jadi atar 10 juta kan. Nah, banyak yang sugih-sugih di pelanggarannya ada sedikitan. Tapi kada sampai rajin. Nah, itu nang ada sampai cuma sedikit. Ya. Kita sering mendengar kata mutiara yang diambil dari mahfudzoh man jadda wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, manjadda wajada. Jika dilaksanakan dengan baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi hasil yang berupa harta benda maupun pahala dari kelebihan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah sewajarnya dapat digunakan untuk membantu saudara muslim yang masih kekurangan. Nah, karena pada dasarnya manusia hidup itu harus saling membantu. Kalau mampu, enggak ada mampu, ada bisa cukup didoakan aja, mendoakan mudahan selamat dunia akhirat. Ya kan? Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan dalam kebaikan. Wa ta'awanu dalilnya ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kata Allah. Bertolong-tolonganlah kamu untuk berbuat kebaikan. Nah, dianjurkan. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan itu tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nang dilarang wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan bertolong-tolongan untuk jaga membunuh, berkelahi dan sebagainya. Jangan ditolongi. Kayak kalau bisa diamankan, didamaikan. Jangan ditolong. Aku membawa parang, aku membawa betul. Nah, kada boleh. Aku membawa senjata. Kada boleh. Nah, itu membantu orang yang bermusuhan kada boleh. Yang disuruh tadi orang tolong-tolongan untuk kebaikan. Ya, pada kebaikan. Anak peringatan Maulid kayak pada cukup lah. Nah, aku sejuta. Sampai 10 juta. Ada bapak lagi.
10 orang itu cukup, habis mana lagi. Ini apa? Bad perisa 5.000 blok mah. Masya Allah juga. Alhamdulillah juga ada. Kadang-kadang cuma kasihan dikit balik 5.000. Kadang kok cukup napa-napa ya kalau 50 alhamdulillah. Itu kan tadi alhamdulillah ya alhamdulillah jawabnya. Lemah alhamdulillahnya. Nah, kenapa ya dihitung-hitung lah juga. Lah. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong tadi dalam kebaikan dan melarang kita tolong-menolong dalam hal kejelekan atau kemungkaran dalam ajaran Islam. Ya. Terdapat ibadah, terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong ini yaitu infak. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita semua membaca, memahami, mengidentifikkan, memeditasikan materi infak agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Pengertian infak. Nah, pengertian infak tentu anak-anak pasti sering mendengar kata infak. Berikut akan diuraikan apakah yang dimaksud dengan infak. Ya. Infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu napako yang berarti membelanjakan atau menepakahkan atau memberikan. Nah, dua, infak menurut istilah yaitu apa? Syariat Islam adalah menepakahkan atau membelanjakan atau memberikan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Dasar dalil infak. Ada dalilnya Al-Qur'an lah. Nah, dasar atau dalil infak di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Hadis. Banyak diterangkan tentang infak karena infak adalah perbuatan yang mulia. Allah mulia, yang bagus, Allah yang bagus, yang baik. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Mari kita pelajari bersama dasar hukum infak yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pertama, Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Nah, hukum ihfa tadi itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi tentang tajwid tadi itu masuk ihfa banyak tadi. Dan ihfa semuanya nenek lah. Jadi apa juga gunnah. Artinya kamu tidak akan memperoleh kebaikan. Nah, kada dapat kebaikan artinya sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini diberikan sedekah. Infak bukan semuanya lain lagi. Kalau memang orang aulia Allah, wali-wali Allah itu memang semuanya seperti Syekh Saman Al-Madani diberi orang beberapa banyak emas dan perak dari orang yang sugih-sugih waktu membuka pengajian di Madinah. Setelah pengajian bubar habis emas dan perak tadi diberikan sidin ke mana? Kepada fakir, miskin, yatim, piatu. Habis ada yang interot, kenapa Pak Tuan Syekh maka habis-habisan pian tidak lagi untuk meninggal? Kamu hendakkah katanya saya seman? Dia ambil sidin kantong sidin. No, berapa hendak? Ada langsung. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Apa arti wali? Apa itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikatakannya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kita kada kawakit, mun habis habis banget. Ulun nak kantong kosong, tidak apa-apa. Kenapa bulan Tuha? Bulan Tuha kenapa? Ya sudah nang 12 nya sudah 15 setengah pas tangahan 15 tanggal 15 itu kan. Ya. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan kata Allah sebelum kamu menepakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, jadi umpama ada lebihan cukup di rumah tangga semuanya, impakkan atau celengannya ada di masjid seperti hari Jumat. Buatilah, jangan diceleng aja. Ini celeng aja mendorong gancang lagi, membuat berbunyi. Jor kalinya duit 500-an, 500 rupiah. 2 kali pas 1.000, mah banyaknya 1.000.
membuat gencang menuno berbunyi. Orang kada berbunyi kada, palingnya 50.000 orang. Nah, kan sih. Nah, janganlah, sesuaikan kemampuan. Orang mampu jangan dikit, orang kada mampu ya tak apa-apa. Nang dijelaskan nang mampu. Pama duit banyak nang sampai nang iya banyak juga tak gitu. Banyak perolehan. Mun sedikit ya sedikit, kada jadi masalah lah. Ya. Dan apapun yang kamu impakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, Allah akan membalasnya artinya. Dalil Rasulullah menjelaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Itu hadis. Dan barang siapa mengimpakkan, menyedekahkan sebagian hartanya, Allah akan membalasnya. Nah, ya. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tentang atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu orang kelebihan. Nang di bawah orang menerima. Jadi nang di atas itu kelebihannya banyak. Artinya lebih rezeki dan banyak ada kelebihan. Nah, jelas yang lebih baik adalah memberi. Ulun membanyak pun berikan dia daripada meminta, apalagi minta-minta di tengah jalan. Kasihan mana orang Islam. Begawi aja lah. Ngapa kan begawi ini pada di lampu merah ada nang ba gitar-gitar atau minta telinga kopengnya aja ba apa-apa gantung-gantungan tuh rambutnya kuning. Nah itu malas banget, jangan dilarang oleh Rasulullah. Orang yang malas tuh pekerja lah. Lain usia nang sudah tua-tuaan minta tuh wajar aja. Apalagi di pasar, lihat pasar sayur, pasar mana ada nang minta-minta tuh kasihan. Mun usia memang lanjut ya kada jadi masalah. Barija kalau ada perempuan. Mun orang nang anung-anung tuh apa? Gawiannya nyata tuh jelas malas. Nah, malas bakar kerja, malas begawi. Padahal malu minta-minta itu. Ya. Jadi artinya tadi tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Artinya orang memberi itu berarti ada kelebihannya memberi. Nah, yang di bawah meminta, nak menerima, nah sama pahalanya. Ya, arti lebih nak memberi lebih pahalanya. Nah, Rasulullah menjelaskan, ya ampik ya bena Adam yumpik alai. Nah, aku Muslim. Artinya berimpaklah wahai anak Adam, yang artinya kita manusia, maka engkau akan dibalas kebaikannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ketentuan impak, hukum impak. Nah, hukum impak, hukum memberikan impak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang untuk mengetahui lebih jelas hukum impak ada baiknya. Kita pelajari macam-macam hukum impak. Adapun macam-macam hukum impak sebagai berikut. Pertama, impak wajib. Nah, impak wajib lah. Pertama, impak wajib. Impak wajib berarti hukumnya wajib. Nah, untuk mengeluarkan atau mengeluarkannya seperti membayar zakat. Wajib tak mampu? Sudah mampu. Membayar hak apa? Membayar mahar pengantin wajib tuh nang apa nang iya pernikahan tuh. Menafkahi istri wajib ya. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, itu masih tanggung jawaban lah. Kalau pandang manumi lagi lalu nang tuh ditalak, nah boleh aja, tapi jangan ditalak nang tuha to. Itu menambahi ade ini mengganti ngaranya nang tuha ditalak, nang anum dikawini. Nah jangan nang mengkawa. Kalau menambahi boleh nang tuha ya dikasih lebih lagi. Nang anum ya sedang-sedang aja lah. Nah jangan kawin tapi nang tuha dibuang. Nah jangan. Ya kalau bisa, mungkin ada bisa ya kada apa-apa. Nyat kebanyakannya istri muda nih nang harat nih. Ulun kada mau kalau bergabung dengan nang tua. Nah akhirnya nang laki nang kada jelas nih, karena kada tanggung jawab dibuang nang tua. Banyak kejadian tuh. Nah orang nang budi-budi itu sering terjadi jawab nyendak manumi itu, menambahi tapi kada ada ilmunya. Lihat orang nang ada ilmunya nyaman benar. Seperti apa guru sekumpul 4 terus serumah ya, ayo ilmunya cukup. Orangnya alim, orangnya berduit. Nah 1 juta seorang sehari apa? 1 juta seorang sehari. Tunggu sekumpul. Nah, ada apa-apa karena ilmunya ada, orangnya berduit. Kalau duitnya di mana? Dari Allah SWT, apa yang kehendak kita. Aulia Allah. Nih itu biar ada apa-apa ya. Unang babayan sehari kada cukup, hendak bini 2. Jangan ten aja dulu lah pada fit lah. Jangan yang 1 aja belum kawin lagi.
apalagi itu dilarang lah. Nah, udah infak untuk perjuangan di jalan Allah seperti apa? Nah, seperti perjuangan di jalan Allah, membantu pesantren, membantu madrasah. Itu loh pesantren itu nomor 2. Sekolah dasar ini dulu tuh madrasah nih khususnya Miss NO Nahdlatul Ulama itu kalau bisa hanya nang pesantren itu sudah lanjut tuh ya, kelanjutannya hanya apa itu hanya masjid dibantu yang masjid jadi sambung tiap Jumat tiap Minggu sekolah kada kasihan sampai noroboh teleponnya bocor lantainya pecah ya pakai sahnya paudonnya ya kada sehat lagi ya rusakan lah. Itu perlu dibantu bagi yang mampu. 2 infak untuk kepentingan umum ya seperti tadi membangun jalan, memperbaiki jalan-jalan yang di bawah-bawah ini pejambatan kalau namun sudah pecah-pecah semin di gotong royong ya di semin ini jangan sampai dilihatkan merusak ya sakit berjalan. Punya nyaman penuh nyaman juga kan. 3. Infak untuk menolong musibah. Nah, seperti kebanjiran, banyak ya kampung-kampung kebanjiran di mana-mana rajin, kebakaran, apalagi tanah longsor, ya kalau macam-macam ya. Dan lain-lain. Infak mubah, nih itu wajib tadi itu. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkan seperti hadiah itu harus ya. Diberi kadang bagus saja. Iya. Hibah, nah hibah nih dan lain-lain. Infak haram, nah hati-hatilah. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkan seperti infak orang non muslim, nah kada boleh. Orang kafir atau memberi kita jangan diterima. Biar banyak, apalagi sedikit. Orang kafir haram hukumnya kita. Nah, ambil aja nih, ambil mau kada beriman. Ambil nak haram tak apa, ambil nak haram. Ya. Infaknya orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Nah, infak bukan karena Allah. Mun orang kafir janganlah. Nah, demikian sekadar infak ya. Artinya infak itu ada 2, yang halal dan yang haram. Yang halal yang baik, yang haram yang tidak baik. Dan contohnya orang kafir menyumbang jangan diterima. Walaupun banyak apalagi sedikit. Dan orang kafir kada boleh masuk masjid. Mun ulun jelasnya dibangas dilarang orang kafir masuk masjid. Tidak boleh. Walaupun apapun, memberi duit nggak haram kan boleh juga diterima. Nah, ya, jangan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.